Hidup saya rindu itu benar-benar memberkati jemaat Tuhan. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, saya boleh berdiri lagi, saudara. Sekali lagi bukan karena kuat dan hebat saya, tapi semata-mata itu karena anugerah Tuhan. Selalu saya nikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu begitu ajaib dan luar biasa. Dan pagi hari ini lagi kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk pembacaan yang pertama, mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau buka firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 yang sudah dapatkan, katakan amin. Saudara bisa nyontek juga di depan ya, dengan tulisan yang besar-besar itu ya. Saudara suaranya bisa lebih keras dari saya ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saya mau bacakan ayat ini sekali lagi. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti akan kehendak Tuhan. Saudara, kalau mau belajar mengerti kehendak Tuhan itu bukan semudah ketika kita menghafal pelajaran, mengetahui sebuah ilmu atau pengetahuan yang bisa kita baca. Oh ya, baca, ngerti ya, dibaca ngerti. Gak sebatas itu, saudara, yang namanya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Karena di ayat ini dikatakan usahakanlah. Artinya apa? Ada satu perjuangan untuk kita terus-menerus belajar sampai kita ngerti kehendak Tuhan. Ini prosesnya begitu lama dan panjang, saudara. Tidak menjamin puluhan tahun saudara ikut Tuhan, saudara melayani Tuhan, sampai hari ini, di titik sekarang ini, saudara ngerti kehendak Tuhan. Ketika kita ngajarin anak kita, dari bayi, dari kecil, remaja, berulang-ulang kita sampaikan akan kebenaran, menyampaikan tentang suatu hal yang baik, belum tentu ngerti, saudara. Tapi bagaimana kita mau mencari apa sih yang menjadi penghalang? Apa sih yang harus kita kejar, yang harus kita perjuangkan sampai di mana kita berkata, baru ini aku mengerti kehendak Tuhan. Ya, karena kita sadar di manusia kita ini amat sangat terbatas, saudara. Dengan segala pengetahuan, pengalaman saudara, dengan segala apa yang saudara hari-hari kerjakan, tidak menjamin semua itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah itu berkenan di hati Tuhan? Nah, itu masalahnya. Kadang-kala kita masih dipengaruhi dengan apa? Ketika kita memutuskan sesuatu, sebenarnya ini sudah sesuai kehendak Tuhan, tapi kadang-kadang pasangan kita yang nggak setuju. Bisa aja begitu. Atau mungkin anak kita juga yang bilang, nggak cocok, nggak bisa, nggak sesuai, nggak masuk logika. Memang saudara, namanya mengerti kehendak Tuhan banyak kali tidak sesuai dengan logika manusia kita. Benar apa ya, saudara? Ini sih kayaknya nggak mungkin deh. Ini kayaknya nggak bisa. Padahal Tuhan mengajar kita bahwa segala sesuatu itu mungkin bagi kita. Amin. Nggak ada yang nggak mungkin, saudara. Dan itu latihan iman yang terus-menerus untuk kita mengupgrade, untuk kita menaikkan level iman kita sampai batas di mana, ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalimat ini dikeluarkan oleh Bapa di surga. Saat apa, saudara? Saat Yesus dibaptis. Dan ketika Yesus diselam, ya, siapa yang membaptis? Yohanes Pembaptis. Dan saat dia naik di atas air,
turunlah Roh Kudus mengurapi Yesus, dan ada suara yang terdengar di langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hari-hari ini kita sedang mencari perkenanan Tuhan. Cari kehendak Tuhan ini apa atas hidup kita. Banyak tokoh Alkitab yang mengajarkan kita, tapi tokoh yang satu ini di atas segala tokoh di Alkitab sudah paling the best, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Saya mau berikan satu cerita bagaimana sesungguhnya kehendak Tuhan itu jadi atas hidup kita. Sampai hari ini pun saya masih belajar ya Bapak Ibu. Bahkan seringkali juga saya masih jatuh bangun gitu, suka salah paham sama Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau aku tadi bilang berkali-kali Tuhan menolong, ini kalau saya pribadi berkali-kali saya jatuh, berkali-kali saya salah, berkali-kali saya nggak ngerti. Tapi kasih karunia Tuhan memampukan saya untuk mengerti sampai hari ini. Oh, ini toh jalannya Tuhan. Oh, inilah maksudnya Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman pribadi sama Tuhan. Amin. Ini tidak pernah disaksikan. Tapi ketika pengalaman itu saudara rasakan memang ini kehendak Tuhan, dan ini atas campur tangan Tuhan, atas intervensinya Tuhan, bukan manusia. Satu hal yang bisa kita lakukan hanya bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sudah beri aku pengertian demi pengertian. Sama halnya ketika kita membaca Alkitab, kita baca berulang-ulang, saudara baca, apalagi Alkitab yang berbicara tentang silsilah keturunan, ya, itu keturunan ini, bin ini, namanya itu disebut sampai bin ini, pakai bin gitu, maksudnya itu ini anak segini gitu ya. So gitu saudara baca 4 pasal, 3 pasal, aku nggak ngerti ini apa sih isinya, gitu kan? Aku ada ayat-ayat lain yang saudara sering baca, wah aku rasanya belum paham ini maksudnya apa. Saudara tahu, firman itu akan menjadi pengalaman, akan menjadi rema dalam hidupmu ketika ada ujian dalam hidupmu, ketika ada masalah yang Tuhan izinkan kau alami, dan ketika kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa dan kita merasa kita tidak berdaya, tiba-tiba muncullah ayat itu. Seperti itu. Pernah begitu nggak? Kita nggak hafal ayat sebenarnya, nggak ada yang hafal ayat sampai segitu banyak. Tapi di saat mengalami kekurangan, apa ayat yang saudara ingat? Mungkin saudara hafal, cuma ayatnya gimana ya? Cuma saya pernah baca ayat ini. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Ayat itu muncul sendiri saudara. Di situ kita ngerti, oh ini rupanya Tuhan mau menegur kita dalam perkara apa? Khawatir akan makan minum pakai. Atau Tuhan ingatkan lagi, lihatlah burung di udara, nggak kerja, ya, tapi Tuhan pelihara. Bukan berarti saudara nggak kerja, nganggur ya. Tapi Tuhan pelihara sedemikian rupa. Nah, hal-hal seperti inilah yang seringkali mungkin kita lupa, mungkin kita seperti kayak abaikan, itu hal kecil. Tapi saya percaya ketika kita melakukan hal-hal kecil ini setiap hari, itu dampaknya menjadi besar dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan sepelekan perkara-perkara kecil yang saudara lakukan sehari-hari. Karena ketika saudara lakukan dengan setia, dengan terus-menerus, dampaknya, efeknya itu akan sangat besar dalam hidup kita. Nah, ada satu peristiwa yang saya mau ceritakan di sini bagaimana Yesus ketika berada di Taman Getsemani. Tuhan mengajarkan kita di dalam doa Bapa Kami. Kalimatnya apa saudara? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ternyata dari kalimat ini, ketika kita mau tahu akan kehendak Tuhan, ada kerajaan Allah yang harus datang dalam hidup kita. Doa Bapak kami bilang apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi melibatkan kerajaan Allah. Artinya ada intervensi ilahi yang harus kita alami. Amin. Nah, kalau saya kasih judul temanya ini, intervensi ilahi dalam hidup kita. Amin. Harus ada intervensi. Artinya apa? Dipengaruhi, dikendalikan. Ya, kalau ada satu statement dikatakan Jesus reign, saudara tahu nggak Jesus reign? Itu artinya Yesus berdaulat atas hidup kita, berdaulat atas keuangan kita, berdaulat atas rumah tangga kita. Kedaulatan Tuhan itu yang nggak bisa kita lawan, saudara. Saudara mau pakai apa? Nggak bisa. Dengan kekuatanmu sendiri, saya sudah pengalaman kok. Saya udah biasa menghadapi yang kayak gini. Hati-hati saudara. Kadang-kala pengalaman itu, ya, kebiasaan yang kita lakukan tanpa kita sadari mungkin sepertinya kayaknya mengecilkan kuasa Tuhan. Ya, hati-hati. Saya juga kadang-kadang gitu. Biasa kok kayak gini. Nggak perlu persiapan yang gimana-gimana juga. Dulu-dulu juga gini. Bisa kok. Nggak perlu macam-macam. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara, jangan andalkan pengalaman, jangan andalkan relasimu. Oh, saya banyak link, tenang aja. Ya, mau perlu apa? Linknya banyak. Ya. Tapi kalau kita nggak hati-hati, tanpa kita sadari, kita mengandalkan kekuatan kita. Yesus sudah memberikan teladan yang luar biasa, teladan yang sempurna dalam hidup kita. Kita baca di dalam Matius 26 ayat 36 sampai ke 39. Kita baca sama-sama. Matius 26. Matius 26 ayat 36 sampai 39. Judulnya di Taman Getsemani. Kita baca pergantian ya Bapak Ibu. Setuju saudara? Ya, kita kerjasama ya. Biar saya nggak baca sendiri. Saya ayat yang mulai dari 36 saya bacakan, Bapak Ibu baca ayat yang ke-37 dan seterusnya kita pergantian sampai dan yang terakhir ayat 42. Matius 26 ayat 36. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Silakan. Yang membawa dua anak Zebedius sertanya, ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Janganlah seperti yang kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ayat 42 kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Amin. Saudara, dari peristiwa kronologis, rentetan peristiwa sebelum Yesus disalib, saya coba baca apa sih rangkaian peristiwa ini sampai pada saat di titik Yesus itu merasa amat sangat ketakutan. Seperti itu. Sebelum Yesus disalib, ada peristiwa apa saudara?
malam sebelum Yesus disalib, Yesus mengadakan perjamuan makan malam terakhir bersama murid-muridnya. Ya, nah sebelum dia disalibkan. Pada saat itu Yesus sudah tahu bahwa ada di antara muridnya yang akan mengkhianati dia. Yesus sudah tahu. Bahkan Yesus juga sudah tahu di antara murid-muridnya ada juga yang akan menyangkal dirinya. Siapa murid-murid itu? Yang mengkhianati Yesus adalah Yudas Iskariot. Dan yang menyangkal Yesus siapa? Petrus. Nyangkalnya bukan sekali aja loh saudara, sampai 3 kali. Yesus tahu semua. Dan kemudian setelah itu, apakah karena itu Yesus merasa takut? Kita baca di ayat tadi ya, di ayat yang ayat 37. Ayat 37 di bagian B, Yesus tuh sempat ngomong sama murid-muridnya. Lalu katanya, maka mulailah dia merasa sedih dan gentar. Perasaan seperti itu mulai Yesus rasakan sebelum dia berdoa. Nah, sebelum dia doa di ayat 38, lalu katanya kepada mereka, jadi Yesus belum berdoa dulu. Dia masih sempat ngomong sama murid-muridnya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara, ini saya nggak ngerti secara psikologi, ilmu kedokteran yang psikologis segala macam. Tapi kalau Yesus sampai nyampaikan kalimat ini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati. Jadi rasa sedih Yesus itu seperti mau membunuh dia, mau mati. Dia tahu, dia harus meminum cawan penderitaan yang Bapa sedang persiapkan untuk apa, saudara? Bukan untuk dirinya, saudara. Untuk dia menyelamatkan seluruh umat manusia apapun agamanya. Ini bukan cuma satu orang yang diselamatkan, yang ditebus ini bukan cuma 1-2 orang, atau sekelompok orang, atau sekelompok gereja. Tapi ini dosa seluruh umat manusia di dunia. Dan Yesus harus menanggung itu. Menanggung penderitaan itu sampai dia merasakan hatinya sangat sedih, sampai bergetar. Kalau orang sudah ketakutan, saudara bisa lihat badannya bisa bergetar sendiri, saudara. Dadanya sesak. Bahkan kalau nangis itu mungkin udah nggak bisa keluar suara lagi, saudara. Terakhirnya kalau nggak tahan bisa pingsan atau kehilangan kesadaran. Saya coba baca lagi ayat ini. Hatiku sangat sedih. Secara manusianya Yesus zaman itu, dia sedih, dia gentar, dia takut. Bukan takut karena ancamannya, bukan takut karena hal-hal perkara dunia. Dia takut apakah dia bisa melakukan kehendak Bapa. Jangan sampai gagal di misinya Bapak di surga. Mampukah dia untuk menanggung semua penderitaan yang dia lakukan untuk dosa manusia? Tapi yang luar biasa, di ayat 39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, jikalau memungkinkan nih, seandainya, Tuhan masih berandai-andai, kalau mungkinlah cawan ini jangan kasih ke saya. Kira-kira seperti itu kan, saudara. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, jangan kasih ke saya. Yesus masih ngomong seperti itu, saudara. Tapi pada akhirnya keputusan Yesus yang terakhir dikatakan, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki. Itu maunya Allah, itu maunya Yesus. Jangan sampai cawan itu aku terima sebenarnya. Tapi di ayat terakhir 39 bagian B, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Itu sebuah keputusan yang luar biasa, saudara.
gak mudah untuk kita mengambil satu keputusan. Ya, kehendak-Mu lah yang jadi atas. Ada beberapa hamba Tuhan yang saya beberapa kali ngomong ke saya, "Sus, nanti pelayanannya di sini. Sus, nanti saya undangnya begini." Saya nggak berani janji. Saya bilang, saya akan pergi kalau Tuhan kehendaki. Amin. Kalau Tuhan berkehendak, saya pasti pergi. Walaupun gimana caranya, pasti capek. Saya sebenarnya nggak persiapan gimana kalau pelayanan ke daerah. Biasanya saya tahunya naik taksi, kalau nggak ada minggu saya naik taksi, nyampe, selesai ibadah balik, kalau bisa balik. Kalau nginep semalam ya udah, biasanya tuh sampai 3 kali. Udah seminar, KKN, besok paginya lagi khotbah minggu pagi. Ya kalau memang Tuhan kehendaki, Tuhan pasti buka jalan sana. Amin. Nggak usah ngoyo sama Tuhan. Saya tinggal diputuskan, diundang ke abang, saya ikut aja. Nggak taunya jalannya, 5 jam harus naik motor. Waduh, kalau gitu harusnya, ini keinginan saya nih, harusnya saya batalin, gitu kan? Tapi ini udah mepet, nggak mungkin saya batalin. Tapi kalau sampai akhirnya Tuhan, aku harus pergi, walaupun medannya berat, cuaca hujan, jauh sudah, 5 jam naik motor. Saya aja nih, undangan ke restoran Gajah Mada sini nih, kalau panas terik, undangan saya pulang bisa jam 1. Ada motor di rumah. Saking saya nggak mau kena panas, saya pesan mangsin, saudara. Dan cuma bayar 10.000. Nah ini 5 jam perjalanan naik motor. Terus yang jalannya itu, waktu saya berangkat itu hujan deras, saudara. Saya sempat jatuh dari motor. Tapi waktu saya jatuh, terus saya cuma bilang gini, langsung saya ingat firman Tuhan. Sekalipun kita jatuh, tangan Tuhan selalu menopang, tidak akan pernah tergeletak. Itu sampai akhirnya saya nggak keseleo. Kalau saya keseleo mungkin udah langsung telepon Pak Novi. Pak Novi, saya keseleo nih, kaki saya jatuh ke kiri, nggak ke kanan. Masih bersyukur. Karena apa? Kalau saya jatuh ke kanan, saya kena kenalpot. Habis seperti saya nanti. Saya bilang, kalau Tuhan kehendaki, pasti saya bisa pergi. Dan Tuhan buka jalan, sekalipun jatuh, masih ada tangan Tuhan yang menopang. Saudara punya pengalaman apa sama Tuhan? Yesus yang menjadi contoh teladan, dia tidak pernah mengikuti kehendaknya sendiri. Dia selalu bergantung kepada kehendak Bapa di surga. Amin. Apa planning saudara di tahun ini? Atau mungkin juga sudah ada planning di tahun-tahun yang akan datang. Sudah ada rencana, sudah ada rancangan-rancangan yang sudah saudara persiapkan mulai sekarang. Tapi pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Tuhan, ini loh rancanganku. Tuhan, ini loh rencanaku. Tuhan, ini tahun depan aku mau nyekolahkan anak. Tahun depan aku mau beli rumah. Tahun depan aku mau ganti pekerjaan. Tapi sekali lagi, bilang sama Tuhan, biar kehendakmu yang jadi atasku Tuhan. Kalaupun itu tidak terjadi, aku tidak akan kecewa, saudara. Pujian kami, saudara, mengatakan, meskipun doaku tidak terjawab, meskipun Tuhan gak menolong, meskipun Tuhan gak menjawab doaku, apa keputusan kita? Aku mau tetap percaya. Lalu gimana? Saya juga kadang-kadang gitu ya, hamba Tuhan. Nah kita doain orangnya sembuh, orangnya pulih. Laku ini Tuhan, gimana? Seperti duri dalam daging. Itu pujiannya itu benar. Seperti duri dalam daging. Aku sendiri gak sembuh-sembuh. Tapi, apakah aku mau berhenti dalam pelayanan? Atau aku bilang, stop Tuhan, udah cukuplah. Capek aku, doain orang sembuh, aku gak sembuh-sembuh. Bisa aja kan? Saya kadang juga ditanya-tanya orang, gimana sih Pak Martin doain orang sembuh? Nah kamu kaki gimana? Udah saya gak peduli lah. Sebenarnya masih sakit, tapi udah
Nggak tahu apa Tuhan mau sembuhkan. Sampai hari ini saya masih bisa berdiri, saya masih bisa kemana-mana. Itu anugerah Tuhan, itu kasih karunia Tuhan aja, saudara. Nggak ada alasan untuk kita ya sudah nyerah dengan keadaan kita. Ya sudah Tuhan, udahlah saya berhenti melayani aja. Padahal mungkin baru satu kali itu kita nggak dijawab doanya, betul nggak? Dari sekian banyak doa hanya satu yang nggak dijawab, lalu kita ngambek sama Tuhan, lalu kita nyala-nyalahin Tuhan. Saudara, nggak mudah untuk kita mengambil satu keputusan seperti Yesus berkata kepada Bapa di surga, biar kehendakmu yang jadi atas. Jadi di sini Yesus memberikan satu contoh bagaimana manusianya Yesus pada zaman itu. Dan ingat saudara, Yesus itu nggak berbuat dosa sama sekali. Dia nggak berbuat dosa. Tidak ada satu pun dosa dalam dirinya sebagai manusia. Tapi kalau yang namanya sedih, yang namanya menangis, yang namanya marah, Yesus punya perasaan-perasaan seperti itu sebagai manusia. Benar? Pernahkah Yesus sedih? Pernah. Pernah Yesus marah? Pernah. Dia ngamuk. Dibayar Allah dijadikan tempat jual beli. Marah itu dia. Bukan marah lagi, ngamuk. Tapi dia tidak berbuat dosa. Nah, kalau kita beda ya, marah, emosi, wah, diluapkan semua. Sampai akhirnya apa? Tanpa sadar kita marahnya jadi berdosa. Tapi Yesus lihat, dia tak berdosa walaupun dia marah. Dia sedih, dia takut, dia nangis. Yesus dalam itu saudara. Jadi kalau hari ini Tuhan bilang jangan menangis, jangan sedih, aku sudah mengalami itu. Yesus juga turut merasakan apa yang kau rasakan hari-hari ini. Amin. Sekian banyak rencana kita, planning kita untuk masa depan kita. Kadang kita harus korban habis-habisan. Kita merancang sedemikian rupa tanpa sadar kita tidak melibatkan Tuhan. Makanya dalam khotbah saya hari ini, libatkan Tuhan. Tuhan bekerja hari-hari ini di dalam hidup kita, amin saudara. Waktu dia bekerja, memang nggak kelihatan, nggak nampak. Sepertinya Tuhan tidak menolong. Pengalaman Sadrak, Meshach, Abednego, waktu dia mereka dipaksa untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Salah satu ayat yang sangat powerful sekali, saudara. Seperti lagu tadi. Ini ayat terakhir. Kita baca di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Ini pengalaman Sadrak, Meshach, Abednego. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam ketiga orang ini? Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat berikutnya, ini yang penting saudara. Tetapi seandainya kami tidak ditolong sama Allah yang kami sembah, apa kata-katanya? Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka tetap dalam pendirian mereka. Kalaupun Allah yang kami sembah itu tidak menolong kami tetap memilih dan menyembah patung yang Raja dirikan itu. Apakah saudara punya pendirian prinsip kuat seperti itu saudara? Kalaupun sampai hari ini Tuhan masih belum menolong, kalaupun sampai hari ini doaku masih belum dijawab, kalaupun sampai hari ini apa yang aku rindukan belum digenapi sama Tuhan, apakah aku masih mau tetap percaya? Apakah aku masih mau tetap setia seperti Tuhan? Itu pertanyaannya hari ini saudara. Kita hari-hari ini sedang dilatih sama Tuhan untuk tetap percaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Firman Tuhan bilang apa lagi? Jangan fokus
dengan keadaanmu. Jangan fokus dengan sakit penyakitmu. Jangan fokus dengan kekurangan uangmu. Tapi berfokuslah kepada sumber dari segala sesuatu. Bapa di surga. Bapa itu artinya sumber, saudara. Jadi kalau saudara cari Bapa di surga, dialah sumber dari segala-galanya. Amin. Segala keperluanmu, segala kerinduanmu, segala apa yang kau rindukan hari-hari, Tuhan siap menolong engkau. Amin. Jangan pernah menyalahkan Tuhan hanya karena sekali ini sepertinya Tuhan tidak menolong. Itu pandangan saudara saja kok. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara percaya akan kuasa dan janji Tuhan. Dan terima itu untuk melangkah bersama Tuhan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Amin, saudara. Saya percaya masa depan yang baik, masa depan yang indah Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Kalau di antara jemaat Tuhan juga ada yang baru pindah ke Surabaya karena anaknya kuliah di Australia. Ya. Itu keputusan dia. Ya. Siapapun kita, apapun rencana kita, sekali lagi, inilah Tuhan rencanaku. Saudara bisa berkreasi, saudara bisa lakukan apa aja, tapi semuanya nih kasih. Ini loh Tuhan, biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Kapan deadline-nya, kapan waktunya, waktu yang terbaik dari Tuhan buat kita. Haleluya. Puji Tuhan, ini saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saatnya kita akan masuk dalam penyerahan anak dan keluarga yang akan dipanggil untuk segera ke depan membawakan anaknya yang akan diserahkan kepada Tuhan. Pertama keluarga dari Bapak Joseph Simanara beserta Ibu Krisara Helga Agisa yang akan menyerahkan putra Galensio untuk segera ke bangku yang disediakan. Kemudian keluarga yang kedua dari keluarga Bapak Devi Glenn Tampi serta Ibu Budianti membawa anaknya seorang putri Darling Gia Tampi. Puji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam sandal penyerahan anak kepada Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi. Kau jadikan biji manamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan kita kau beri. Amin. Rencanaku yang terbaik itu. Bapa, dalam nama Yesus kami akan masuk dalam penyerahan anak di dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Dan silakan. Firman Tuhan untuk mendasari penyerahan anak pada pagi hari ini, kita akan baca sama-sama dalam Lukas 2 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Lukas 2 ayat yang ke-22 sampai ke-24 berbicara tentang bagaimana seorang
orang tua daripada bayi Yesus bernama Maria dan Yusuf membawa Yesus kepada bait Allah. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, yaitu bayi Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yesus disunat pada usia 8 hari, dan pada ayat ini Yesus berusia sekitar 40 hari, jadi sudah lepas masa nifas. Saya pikir ini sudah lebih dari 40 hari ya, puji Tuhan. Dan ketika bayi Yesus secara kemanusiaannya dia diserahkan di bait Allah, demikian juga itu menjadi teladan dan contoh bagi kita semua. Penyerahan Yesus di dalam keadaan sebagai bayi, sebagai manusia, menunjukkan ketaatan dan pengakuan bahwa anak tersebut adalah milik Tuhan. Ini adalah tindakan iman yang menempatkan anak kita di bawah pengawasan dan berkat Tuhan, sebagai pengakuan bahwa hidup anak-anak kita sepenuhnya kepada dalam rancangannya. Dalam Efesus 6 ayat 4 Rasul Paulus menuliskan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak-bapak adalah kepala keluarga, artinya seluruh keluarga yang Tuhan karuniakan seorang bayi dan anak. Adalah tugas dan kewajiban kita, bapak-bapak dan ibu, semua kaum keluarga yang ada di tengah-tengah kita, untuk mendidik anak-anak kita dalam ajaran Tuhan dan memberikan teladan hidup sesuai dengan iman Kristen, dan menciptakan lingkungan rumah yang penuh kasih dan pengajaran. Penyerahan anak bukan akhir dari perjalanan hidup anak ini, tapi justru adalah langkah awal dari perjalanan kehidupan sampai puluhan tahun ke depan, yang mengharuskan kita untuk terus membimbing mereka dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Ayat dalam Bilangan 6 berkata, Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Doa ini bukan ini sekedar permohonan perlindungan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan bagi anak-anak kita, tetapi kita berharap agar anak yang diserahkan ini, amin, tumbuh dalam perlindungan dan bimbingan Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera yang hanya dapat diberikan olehnya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan masuk dalam penyerahan anak, dalam penumpangan tangan. Saya mengajak semua jemaat Tuhan mengangkat tangan dan mengarahkan kepada dua anak-anak ini. Dari surga, di hadapan para jemaat majelis pengurus dan hamba-hamba Tuhan,
GPI Gajah Mada 45. Hari ini, Minggu tanggal 8 September 2020, hamba menyerahkan orang bayi bernama Galencio Averi Semahara dari ayah bernama Joseph Semahara beserta ibu Kisara Elga Adisa. Hamba menserahkan anak ini dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dia bertumbuh besar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Hari-harinya dipenuhi dengan berkat dan anugerah kasih karunia Tuhan yang melimpah. Di dalam kekuatan, kesehatan, roh, jiwa, tubuh, kehidupan finansial, sosial, spiritual, orang tuanya juga diberkati. Hamba menyerahkannya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga menyerahkan seorang putri bernama Darlene Gia Tampi dari seorang ayah bernama Glenn Tampi dan ibu bernama Budianti. Engkau bertumbuh besar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tuhan mengirimkan para tentara malaikat kudus untuk menyertai kedua anak ini, menjaga, melindungi, menyertai, bahkan Tuhan membagikan tembok berapi di sekelilingnya dan seluruh kehidupan keluarganya. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, roh-roh di udara, masa-masa kegelapan, apapun bentuknya yang mencoba untuk mengganggu kehidupan dua anak ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan, pemeliharaan, pertolongan, penyertaan dan tuntunan Roh Kudus menyertai anak ini bertumbuh besar menjadi anak, menjadi kebanggaan di hadapan surga, di hadapan negara, bangsa, gereja, bahkan keluarga. Kami serahkan sekali lagi kedua anak ini di dalam nama Bapa dan Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk rumah Tuhan. Selanjutnya saya akan menyerahkan dan boleh mungkin di Galencio Semahara. Haleluya. Darlene. Silakan.